Semoga kalian bisa lebih segera beli iPhone 16 ya. Saya Febri, ini Beri Kita 7-in-1 akan menemani kamu dengan 7 berita di minggu ini. Nah, ngomong-ngomong soal satwa, kalian pada suka gajah nggak? Kalau aku sih suka gajah. Coba kita lihat ternyata apa hubungan gajah dan manusia. Ternyata Kenya pindahkan gajah mereka ke TNA, Taman Nasional Aberdare. Di sana mereka untuk upaya translokasi dan menjaga hubungan manusia dengan gajah, juga mencegah konflik antara manusia dan gajah. Jadi ini beritanya, dan ini merupakan TNA terletak di Kenya Tengah. The scenery in this park is quite spectacular and impressive, as is the range of wildlife. There are a series of spectacular falls. Dipilih tempat ini karena ini lebih luas dan bisa menampung banyak populasi gajah di sana. Jadi, apa sih translokasi? Itu merupakan pemindahan habitat ke suatu tempat guna untuk menyelamatkan atau rescue, dan juga dalam bahasa Inggris mungkin disebut translocation ya. Karena populasi di tempat sebelumnya itu dari 49 di tahun 1979 hingga saat ini udah mencapai 156 ekor. Sudah nggak memungkinkan lagi untuk gajah berada di lokasi yang lama. Jadi mereka pindahkan ke TNA di Kenya gitu. Dari translokasi ini diharapkan untuk adanya mendukung keseimbangan ekologis dan juga mempromosikan pariwisata. Sebelumnya kan di Cagar Alam Nasional dan dipindahkan ke TNA yang lebih luas. Jadi ini juga melindungi serta meningkatkan populasi gajah dan juga mendorong kesehatan ekosistem. Dari permasalahan ini tentu saja ada konfliknya. Antara lain ya konflik gajah dengan manusia. Misalnya gajah merusak properti seperti rumah dan lahan masyarakat di sana. Dan dalam usaha Kementerian Pariwisata di Kenya, Rebecca Miano menekankan pelestarian gajah dan untuk bergulat berusaha untuk mengurangi dan jangan sampai ada ancaman seperti perburuan liar dan juga tekanan iklim. Di Indonesia juga ada loh, tepatnya di Sumatera. Kita ambil contoh. Untuk simpatinya sama gajah, mungkin itu pribadi saya. Kalau yang lain-lain ngapain ku pelajari masalah gajah? Gak ada untungnya. Kalau ada datang saya usir, kalau saya tidak. Gajah masuk sumur dengan anaknya, kok kita tolong? Kalau pemikiran yang lain ya bunuh. Jadi lahannya ini kalian lihat yaitu penuh dengan kelapa sawit. Dimana dalam video ini mengatakan bahwa ada masyarakat yang kesel banget, benci sama gajah gitu. Kayak kenapa kok dirusak? Dan sedangkan Pak Makmun ini adalah bagian dari yang menyayangi hewan tersebut dan melindunginya gitu. Cuman menurutku sih kayak rasa marah tuh pasti ada. Coba kita lihat dari sisi lain, habitat yang kita rusak juga kan, kayak penebangan liar dan lain sebagainya, ya buat gajah marah dong gitu. Jadi perlu kerjasama antara masyarakat dan juga government atau pemerintah gitu untuk menanggulangi dan cari cara bagaimana gajah ini tetap terlindungi. Misalnya ditaruh di pelatihan atau di konservasi gitu. Salah satunya adalah, jadi tahun lalu aku pulang ke Indonesia dan di tempatku ada pusat pelatihan gajah atau disingkat dengan PLG. Iya, ini aku kasih kamu beberapa videonya. Bagus sih, Beb. Ya, ini gajahnya besar sekali bukan? Dan kalian tahu nama gajah ini adalah Robi. Gajah Robi. Ini pas dia mau naik ke atas. Nah, ini video pas dia lagi mandi. Coba kita lihat ya.
Diam kalian diam. Ya itu tadi teman-temanku. Jadi kita lihat gajah secara langsung, hal yang seru bukan? Bisa berada dekat dengan satwa ini dan diharapkan bahwa Indonesia lebih bisa care lagi dan juga bisa peduli dengan gajah-gajah di Indonesia tepatnya untuk tetap dilestarikan. Gitu. Ngomong-ngomong soal gajah tadi, ternyata ada juga G20 pembahasan Prabowo soal lingkungan di Indonesia untuk mengupayakan lebih baik lagi soal ini. Indonesia's efforts are not enough. We need collective action and we need the collective effort of the G20. Another important pillar of sustainable development is of course the environment. Indonesia suffers the effect of climate change directly. Nah, jadi ya video singkat ini tentang mengatakan bahwa upaya Indonesia itu tidak cukup untuk maksudnya untuk tindakan kolektif. Kita juga membutuhkan upaya kolektif. Jadi dalam pidatonya Pak Prabowo di G20 itu mengatakan bahwa Indonesia perlu cara untuk mengupayakan dan lingkungannya lebih baik lagi gitu loh dari dampak perubahan iklim yang udah terjadi. Kayak banjir, dari penebangan pohon, dari asap, polusi-polusi gitu yang sangat mengganggu. Jadi lewat ini, meskipun para ahli itu agak skeptis gitu ya, kayak emang iya gitu, emang bisa gitu, bisa dalam 15 tahun untuk maksudnya dikurangi atau apa. Ya tentu saja kayak ambisi Indonesia untuk beralih dari bahan bakar fosil mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Ya tentu dalam waktu-waktu ini usaha yang dilakukan kita juga perlu kerjasama, balik lagi kerjasama dan untuk Indonesia emas, untuk Indonesia lebih maju lagi. Dan ngomong-ngomong soal ini berkaitan juga sih tentang di Indonesia tuh kan ada konservasi gitu ya. Terus ngomong-ngomong lagi tentang perairan, kan karena tadi kayak perairan terganggu, polusi terganggu. Ternyata di Indonesia, di Lampung ada namanya Waikambas. Itu kayak perairan gitu, terletak di Lampung, didirikan tahun 1985. Dulunya ini menjadi pusat pelatihan gajah, sekarang menjadi pusat konservasi gajah. Nah, ini dibuat area untuk pertama kalinya ada kayak nelayan gitu, hasil-hasil tangkapan laut di Indonesia untuk melindungi. Jadi Waikambas Marine gitu untuk melindungi area tersebut. Jadi ini merupakan fokus targetnya itu untuk perlindungan anak kepiting renang biru dan habitat lumpur pasirnya. Jadi ini digunakan untuk pengelolaan perikanan kepiting renang biru yang pertama di Indonesia yang berfungsi sebagai suaka perikanan. Jadi teman-teman kayak ada beberapa tujuan sih, kayak misalnya melindungi spesies dan ekosistemnya, terus meningkatkan manfaat sosial ekonomi bagi nelayan dan kepentingan lainnya dalam industri. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut ya para pengelolaan harus bekerja sama dan juga membuat strategi khusus untuk perkembangan tempat ini. Dan sebenarnya ada apa aja sih di Lampung? Jadi aku dapat berita tahun lalu Pemprov Lampung mengadakan kayak acara peringatan Hari Ikan Nasional gitu, Harkanas. Jadi dalam hasilnya di acara ini mengatakan bahwa pada tahun 2022 di Lampung itu mencapai 348.000 ton loh. Perikanan tangkap 157.000, juga perikanan budidaya 191 ton gitu. Dan hasil ekspor dari Provinsi Lampung itu naik dari 11,06% sampai 20.525 ton. Ya, dan nilai ekspornya mencapai 2,63 triliun rupiah gitu. Gubernur di Lampung juga mengatakan bahwa Lampung Timur itu merupakan penyumbang 42,4% produksi
ya kayak komoditas rajungan dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan kegiatan yang bagus, juga meningkatkan ekonomi masyarakat di sana, untuk kesejahteraan masyarakat di sana. Nah, ada apa dengan Apple? Jadi, setelah kemarin dikatakan bahwa Apple tidak masuk Indonesia, katanya mereka ada proposal 100 juta dolar AS untuk Apple. Nih, aku kasih tahu kamu. Aku ada di sini, tapi ini bukan punya aku ya. Ini punya temanku gitu. Jadi udah beli Apple 16 dan kalian lihat ini keren banget sih. Jadi coba sama-sama kita lihat videonya. It's built for Apple Intelligence from the inside out. It has our most powerful Pro chip and our most. Nah, jadi inilah Apple 16 yang mewah. Rasanya sih aku juga pengen beli, cuman nggak ada duit gitu kan. Jadi ternyata Malaysia itu pada tanggal 20 September kemarin udah merilis, udah diperjualbelikan di Malaysia. Dan ya inilah kayak jam tokonya, bukanya, dan juga alamatnya gitu. Dari Apple terbaru ini, apa sih yang bikin wow, yang bikin megah, mewah? Dari harganya, juga dari fitur-fitur yang terbaru, dari menu-menu yang terbaru, dan juga ada tombol baru. Di atas itu kan buat kamera, buat foto gitu. Dan ada katanya AI atau Apple Intelligence. Nah, ternyata sedihnya adalah pada tanggal 8 Oktober kemarin, Indonesia melarang ya, bisa dikatakan melarang, belum boleh masuk tuh Apple 16 ke Indonesia. Nih, ya Apple udah bisa diperjual produknya di Indonesia karena sudah mendapatkan sertifikat TKDN, namun masa berlakunya udah habis, jadi memang harus diperpanjang lagi. Jadi ada di masalah mereka belum perpanjang, kayak belum bayar pajak gitu loh. Pajak. Jadi kayak ya ada hal yang harus mereka bayar, kasih ke Indonesia. Jadi dan pada tanggal 30 Oktober dikatakan bahwa banyak yang salah paham nih. iPhone 16 itu bukan dilarang masuk, bukan di-ban, bukan dilarang masuk, tapi kayak ya karena perizinannya belum selesai diurus sama Apple. Jadi makanya pemerintah Indonesia melarang mereka buat masuk dulu gitu. Ya, bukan karena dilarang, melainkan karena belum mendapatkan izin jual beli di Indonesia gitu. Namun kayak ya kalau udah ada masuk pun ke Indonesia itu hanya terbatas dan harus bayar pajak. Kalau kalian beli dari luar, kalian harus bayar pajak biar bisa dipakai di Indonesia. Kan sayang tuh udah ngeluarin banyak duit, terus kalian nggak bisa pakai. Terus untuk melihat bahwa berapa sih jumlahnya pajak yang harus dibayar itu, kayak ya bea masuknya tuh 10% dari nilai pabean, kayak ya seperti di sini kalian lihat. Oke. Nah, tidak hanya berhenti di situ aja, ternyata Apple itu mengajukan proposal ke Indonesia. Proposal apa? Ternyata pada tanggal 19 November kemarin, Apple di Indonesia, mereka itu akan menawarkan investasi tambahan senilai 10 juta dolar atau 157 miliar gitu. Jadi akan investasi Indonesia. Jadi diyakinin ya ini untuk cara untuk membujuk pemerintah Indonesia supaya Apple bisa masuk ke Indonesia. Dan ada lagi tuh proposalnya mengatakan bahwa ini akan digunakan untuk membuka salah satu akademi, atau kita bisa bilang ini tempat belajar ya, untuk kayak belajar tentang Apple, produk Apple gitu-gitu. Jadi buat kalian orang-orang Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia, orang-orang muda yang tertarik untuk ikut ini,
kami akan kasih tahu lebih detailnya lagi ke kamu. Di sini bahwa Apple membuka Developer Academy ini untuk profesional adalah untuk membuka AirPod Max yang pabriknya akan dibuka di Bandung, Jawa Barat, Indonesia gitu. Jadi poin berikutnya ini merupakan akademi keempat dan kelima yang berlokasi di Bali dan Jakarta hingga Juni 2026. Jadi buat kalian yang tinggal di Bali dan Jakarta berminat untuk datang join ke sini segera. Katanya sih pendaftarannya udah tutup, cuman bakal ada batch selanjutnya. Jadi jangan khawatir gitu. Ya kira-kira seperti inilah ya. Indonesia sekarang ada di Batam, Jakarta, Surabaya, dan Bali itu akan coming soon next year, tahun depan. Jadi tunggu saja. Kira-kira ini sih dari orientasinya itu di minggu ke-1 Maret 2025, terus minggu kedua Maret 2025, dan sebentar aja kok kelasnya, cuma 4 jam dalam sehari, Senin sampai Jumat gitu. Jadi bakal jadi kelas yang menarik, pelajaran yang menarik sih menurutku. Juga bagaimana pelajar yang akan diterima tuh akan mendapatkan beasiswa penuh dalam 10 bulan, sekaligus pinjaman MacBook dan juga iPhone untuk pengembangan. Dan kalian juga akan dapat tunjangan bulanan atau uang saku per bulannya. Gitu. Apa saja persyaratannya? Coba kita baca di sini. Apa sih persyaratannya? Yang aku lihat sih harus umur di atas 18 tahun. Ya, habis itu ada nulis apa? Kayaknya aku udah baca deh, nulis essay gitu. Harus 200 kata gitu in English. Jadi apa di sini ya? Oh, kalau ini sih proses aplikasinya ya. Batch satunya itu udah ditutup dan batch keduanya juga udah ditutup. Udah pengumuman dari 11 sampai 22 November kemarin gitu. Jadi kalian harus banyak-banyak cari informasi aja, looking for ya kayak search information dari mereka, pasti masih ada tuh dibuka. Nah ini yang aku bilang tadi, kayak membuat pesan motivation letter gitu dalam bahasa Inggris maksimal 200 kata gitu, dan juga harus ada CV buat di bahasa Inggris. Oke. Ya menurutku gak sosok banget sih, kalian dikasih beasiswa, kalian dikasih uang saku, dipinjemin MacBook, dan juga kelasnya satu hari cuma 4 jam. Jadi ini yang waktu singkat juga efektif buat kalian di masa depan, for your future, kayak kalian dipersiapkan gitu loh buat gabung di Apple, perusahaan Apple bergengsi terbesar di dunia gitu loh, banyak duitnya, jadi kalian bisa kerja di sana gitu. Jadi inilah Beri Kita 7 in 1, sampai jumpa di video selanjutnya.